الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل العبادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الأوقات والساعات. فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. معاشر muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu dan senantiasa terus berusaha tanpa merasa lelah, jenuh maupun bosan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana saja kita berada, dalam situasi apapun, sebab mereka yang pasti beruntung di hadapan Allah adalah mereka yang kelak iman dan takwanya terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, belum lama kita meninggalkan madrasah Ramadan, dan sesungguhnya marilah kita pahami bahwa walaupun bulan Ramadan sudah berlalu, hendaklah jangan sampai dilupakan begitu saja. Dalam kesempatan khutbah kali ini ada 3 hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, masih sedikit berkaitan dengan kita baru berlepas dari bulan Ramadan, bahwa Ramadan Allah berikan lalu kepada kita bukan hanya sekedar sebuah bulan di mana di situ kita melakukan puasa, melaksanakan tarawih, bangun sahur dan sebagainya. Tapi Ramadan itu sesungguhnya adalah sebuah model kehidupan yang di situ kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal, dan itu dijadikan contoh untuk kehidupan 11 bulan ke depan. Oleh karenanya, kehidupan Ramadan itu sebenarnya selayaknya menjadi cermin dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam atau pada saat kita meninggalkan Ramadan, bulannya sudah berganti, tapi selayaknya semangat Ramadan terus kita jaga di dalam kehidupan. Bulan boleh berganti dari waktu ke waktu, tapi sepanjang tahun semangatnya hendaklah hanyalah satu, yaitu semangat Ramadan. Karena di bulan suci yang lalu itu kita ditempa untuk menjadi hamba yang Rabbani. Semangat menjadi hamba yang Rabbani inilah yang selalu kita jaga. Karenanya semangat itu saya mengajak kita semua, mari terus kita rawat, mari terus kita pegang. Jangan sampai seperti upacara bendera, selesai upacara, selesailah pelaksanaan upacara itu, tidak ada bekas pada diri kita. Padahal Allah ingin kita terus menjadikan semangat Ramadan itu menjadi sebuah model kehidupan sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Sebagai bukti masyarakat muslimin, ada pesan di balik kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Syawal. Puasa Syawal yang diperintahkan 6 hari kepada kita tidak semata untuk melengkapi pahala puasa setahun, akan tetapi di balik perintah puasa Syawal, seakan Allah ingin mengingatkan kita, jangan segera tinggalkan semangat Ramadan. Dan untuk itulah masyarakat muslimin, mari kita jaga kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Semangat berperang dengan hawa nafsu, semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah atau semangat ibadah, semangat untuk membasmi kesalahan dan dosa, semangat untuk merajut persaudaraan dengan memberikan kepedulian. Itulah sebabnya kita diperintahkan ada yang namanya zakat,
baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ada yang namanya perintah sedekah, ada yang namanya untuk menyentuh atau menerimakan orang yang berbuka puasa, dan lain sebagainya. Semua itu adalah sesungguhnya Allah ini supaya kita bawa di dalam perjalanan 11 bulan ke depan. Masyaallah jemaah rahimahumullah, inilah yang pertama yang perlu disampaikan. Yang kedua, masyaallah muslimin, mari ingat bahwa Ramadan yang telah kita jalani tidaklah berdiri sendiri. Bahwa Ramadan yang kita jalani itu terikat dengan hal-hal yang lain. Di antaranya bahwa Ramadan itu terikat dengan yang namanya zakat fitrah. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tidak akan sampai ke hadapan Allah puasa seseorang sampai dia mengeluarkan zakat fitrah. Artinya nasib puasa kita akan ditentukan oleh zakat fitrah yang kita tunaikan. Akan menjadi berarti Ramadan kita kalau zakat fitrahnya dikeluarkan, dan itu sudah lewat. Mudah-mudahan kita telah menunaikannya. Tapi tidak hanya sekedar zakat fitrah, akan tetapi juga ma'asyiral jemaah, dalam sebuah hadis disebutkan di mana pernah satu saat di hari Jumat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar di tangga yang pertama, kedua maupun ketiga. Seperti ini Rasulullah terdengar mengucapkan kalimat amin dengan keras. Ketika selesai salat Jumat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali dengan keras, ada apa? Saya ambil satu yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Ma'asyiral Jum'ah, kata Nabi, saat aku menaiki tangga yang pertama, Jibril di sampingku berdoa, ya Allah, jangan terima puasa orang Islam yang saling bermusuhan. Ma'asyiral Jum'ah, berarti Nabi memberikan isyarat bahwasanya puasa kita di bulan Ramadan tidak akan berarti apa-apa, akan tertolak sampai persoalan hubungan dengan sesama kita benar. Dan memang ma'asyiral Jum'ah, dalam hidup ini kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang saleh. Kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa yang sempurna sampai hubungan silaturahmi dengan sesama dibenahi dengan baik. Biasanya dalam acara akad nikah, maka penghulu sering membaca khutbah nikah. Dalam khutbah nikah itu seringkali dibacakan surat An-Nisa ayat pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling bercinta, dan jagalah hubungan silaturahmi di antara kalian. Allah kaitkan perintah takwa dengan menjaga silaturahmi, sehingga ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya tidak bisa kita menjadi orang yang bertakwa dengan baik kecuali silaturahmi kita tidak baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, persoalan silaturahmi ini persoalan yang penting, apalagi berkaitan dengan Ramadan yang baru kita lewati. Kalau kita ingin Ramadan kita selamat, lebih khusus puasa kita diterima di hadapan Allah, maka jangan sepelekan persoalan akhirul nas. Ma'asyiral jemaah rahimahullah. Oleh karena itu, masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengajak kepada kita semua, bila mana ada di antara kita, baik terhadap keluarga, teman, sahabat, tetangga, andai kata ada yang berselisih, jangan dibiarkan begitu saja. Sebab kalau kita sayang dengan Ramadan kita, mari ingat tidak akan diterima oleh Allah sampai persoalan silaturahmi itu selesai. Oleh karenanya, kedua hal inilah yang harus kita benahi. Satu segi kita ingin menjadi orang yang saleh, ingin menjadi orang yang bertakwa sesungguhnya. Tidak mungkin hanya sekedar baik kepada Allah, tidak baik kepada sesama, atau baik kepada sesama, tidak baik kepada Allah. Pernah suatu saat seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah,
Saya memiliki tetangga, seorang ibu rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, akan tetapi dia suka menyakiti tetangga. Spontan dikomen oleh Nabi dengan kata-kata dia benar, ibu itu tempatnya di neraka. Artinya Rasulullah memberikan penegasan, walaupun kita dengan Allah baik, tapi kalau dengan sesama bermasalah, tetap kita akan diberikan orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang saleh itu adalah orang hablum minallahnya bagus, dan hablum minan nas juga harus bagus. Kemudian yang ketiga yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini, ma'asyiral rahimahullah, saudara-saudara kita dalam suasana hidup, betapa saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengalami situasi yang sungguh sangat menyedihkan. Ternyata Israel, Yahudi, mereka sesungguhnya sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, sosok orang yang tidak bisa dipercaya, sosok manusia pengkhianat, dan itu begitu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kesedihan, penderitaan, dan yang mereka rasakan di sana dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sesungguhnya adalah penderitaan kita juga. Jangan sampai kemudian kita menutup mata, kita asyik di sini menjalani Syawal dengan penuh keceriaan. Kita lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang beriman itu satu dengan yang lain dalam hal berkasih sayang, dalam hal mobil dan melembutan satu dengan yang lain. Kama kalian biasa kita dengan sesama muslim ibarat satu jasad. Jika sudah kami muhibur, kalau ada satu bahagian tubuh yang sakit, ada alahu zahir jasad sahayullah, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya. Penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina pula daripada orang Yahudi. Jangan sampai kemudian kita menutup mata. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dan apalagi ulama sebelumnya sudah memberikan satu pernyataan untuk membuka pintu jihad demi menolong membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau seandainya ada yang berpulang dengan fisik itu hak dia, tapi andaikan kita yang jauh di sini tidak bisa melakukannya, maka paling tidak kalau ada 1-2 rupiah yang bisa kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, maka mari kita lakukan. Bila perlu di masjid-masjid tempat kita berada, buatlah kotak khusus untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral rahimahullah. Kemudian daripada itu, sekiranya kita pun tidak bisa membantu secara materi, maka jangan sampai kita lupakan mereka dengan doa yang kita panjatkan. Karena boleh jadi dari kekuatan doa dan ketulusan doa yang kita panjatkan, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar yang akan menolong perjuangan mereka di sana. Sebab bagaimanapun juga, sekali lagi penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Jangan biarkan mereka menangis orang ini. Jangan biarkan mereka ditindas oleh bangsa lain. Sementara kita sini adalah kemudian asik semua tertawa gembira. Sementara mereka sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, mereka terus merasakan penderitaan. Angkatlah tangan, mohonkanlah kepada Allah. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah. Ketika di hadapan Nabi SAW, Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang ditindas di Palestina? Tidak ada satu pun sikap yang kita berikan, yang kita bantu. Apa jawaban kita kepada Rasulullah SAW? Apa kelak jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau seandainya Allah menuntut, kalau Rasulullah bertanya, karena Nabi sudah menyatakan mereka adalah seperti satu jasad dengan kita. Oleh karena itu sekecil-kecil sumbangsi kita adalah sampaikanlah doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral rahimahullah, mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد المبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للذين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قبل الأمة بجنود صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا من العباد واصلح لنا الأمة التي فيها معاصي، واصلح لنا آخرتنا التي بينها معادن، واجعل حياتنا واجعل وراءنا البلاء من كل شر. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين واحسن اخواننا وعليك باليهود واولهم. اللهم سلمهم ومدهم وسلم أبدالهم بالفاتح في قلوبهم الرفقة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى الله يقول عبد الإنسان وارضى عن الشر والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر.